Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ii serta teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Fitri. Saya Graciosa. Dan saya Nada. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan mengenai sistem tanam paksa dan dampaknya pada masyarakat Jawa. Boleh di next? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau bisa disebut dengan Kulturstelsel diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Johannes van den Bosch pada tahun 1830 sebagai upaya mengatasi defisit keuangan Belanda yang memburuk akibat Perang Napoleon dan Perang Diponegoro. Untuk memperoleh sumber pendapatan dari tanah jajahan, terutama Jawa, Belanda mewajibkan rakyat pribumi menyisihkan sebagian lahan dan tenaga mereka guna menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pelaksanaannya mengandalkan birokrasi lokal, tetapi sering terjadi penyimpangan, seperti pemaksa tenaga kerja dan perluasan lahan tanam di luar batas ketentuan. Banyak petani kehilangan kendali atas tanahnya, sementara kerja paksa diperluas untuk proyek perkebunan dan infrastruktur. Eksploitasi pada tanam paksa ini menyebabkan pajak yang tinggi, kerja paksa, dan gagal panen yang berujung pada penderitaan dan kemiskinan rakyat Jawa. Tekanan dari kalangan liberal dan laporan penderita akhirnya mendorong penghapusan sistem tanam paksa yang berakhir pada 1870. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem tanam paksa di Jawa. Nah, berikut merupakan ketentuan sistem tanam paksa yang terdapat dalam lembaran negara tahun 1834 nomor 22, yaitu kurang lebih 4 tahun setelah pelaksanaan sistem tanam paksa. Ketentuannya berupa yang pertama, melalui persetujuan penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Yang keempat, bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Yang ketujuh, penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dan dengan pengawasan kepala mereka dan pegawai Eropa yang membatasi pengawasannya pada segi waktunya. Oke. Nah, namun dalam praktiknya langsung pemerintah kolonial menyalahgunakan kekuasaan tersebut, yaitu dengan setiap persetujuan diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian tanah pertanian mereka untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa didorong oleh unsur paksaan atau unsur ketakutan. Akan tetapi dalam kenyataannya ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa ini didasarkan atas unsur paksaan, yaitu sekitar 5% dari tanah pertanian digunakan, dan sistem ini tetap berdampak luas karena mempengaruhi sistem administrasi kolonial dengan kehidupan rakyat. Akibatnya, petani kehilangan kebebasan dalam mengelola lahannya sendiri, sementara hasil dari sistem tanam paksa banyak menguntungkan pemerintah kolonial dan negeri Belanda sendiri. Boleh next? Oke, selanjutnya itu ada dampak awal dari sistem tanam paksa di Jawa. Yang pertama itu ada eksploitasi tenaga kerja dan tanah. Dampak pertama ini tuh dampak besarnya terhadap tenaga kerja dan tanah rakyat dalam peraturan resmi. Dalam peraturan resmi itu seharusnya hanya 20% tanah pertanian yang digunakan untuk tanaman ekspor. Namun kenyataannya itu kayak banyak petani yang harus menyerahkan lebih dari itu, bahkan setengah dari seluruh lahan mereka. Selain itu mereka juga diwajibkan secara paksa untuk kerja rodi tanpa bayaran yang cukup, yang memadai gitu lah. Kedua itu ada penurunan
produksi pangan dan dampak ini tuh menurunkan produksi pangan yang kemudian memicu kelaparan di berbagai daerah karena lahan pertanian yang sebelumnya itu dia buat nanam padi dan lain-lainnya itu dialihkan untuk jadi tanaman ekspor seperti kayak kopi, nila dan tebu. Terus yang ketiga itu ada perubahan sistem ekonomi. Sebelum tanam paksa diterapkan, mayoritas petani di Jawa hidup dengan sistem ekonomi subsistens, di mana mereka menanam untuk konsumsi sendiri dan hanya sedikit yang dijual. Namun, sistem paksa mulai memperkenalkan ekonomi uang kepada masyarakat pedesaan. Para petani yang sebelumnya hanya menanam padi untuk kehidupan sehari-harinya, mereka harus menanam tanaman yang ditunjukkan untuk ekspor dan kemudian menjualnya. Sistem ini juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin besar karena pemerintahan Belanda mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan pribumi. Selanjutnya itu ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Meskipun dalam aturan tertulis pemerintah kolonial berusaha menampilkan sistem tanam paksa sebagai kebijakan yang adil, dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan. Seharusnya petani hanya bekerja selama waktu yang sama dengan saat mereka menanam padi, tetapi kenyataannya mereka harus bekerja jauh lebih besar. Selain itu, jika mereka gagal panen, kerugian harusnya kan kerugiannya ditanggung oleh pemerintah, tetapi kenyataannya tuh petani tetap harus membayar pajak dan menanggung semua resikonya. Terus ada peningkatan peran birokrat pribumi. Kayak dalam pelaksanaan tanah paksa ini, pemerintah kolonial tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan birokrat pribumi seperti bupati atau kepala desa untuk mengawasi sistem ini. Mereka diberi insentif dalam bentuk kultur prosenten, yaitu bonus yang diberikan jika mereka berhasil mengumpulkan hasil tanaman ekspor sesuai target. Nah, yang terakhir itu adalah salah satu dampak lain dari tanam paksa adalah adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sistem irigasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian ekspor ke pelabuhan dan kemudian dikirim ke Belanda. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait tanam paksa di daerah Jawa Barat. Jadi tanam paksa ini bukan cuma tentang kerja paksa, tapi dia juga melibatkan adanya sistem pajak tanah, di mana petani itu harus membayar pajak tanah sebesar 40% dari hasil panen utama yang dihasilkan oleh desa mereka. Biasanya itu komoditasnya adalah beras. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menyisihkan sebagian tanah yang mereka miliki untuk tanaman ekspor yang diminta oleh pemerintah kolonial gitu, kayak kopi, tebu, dan juga nila yang harus dijual ke pemerintah kolonial dengan harga yang udah ditentuin juga sama mereka. Semua hasil bumi ini kemudian bakal dikirim ke Eropa lewat NHM yang didirikan di tahun 1824. NHM ini bertanggung jawab mengelola ekspor hasil tanah paksa ke pasar global, terutama ke negeri Belanda. Para pejabat kolonial dan pribumi kayak bupati, kepala desa itu punya kewenangan besar dalam menetapkan pajak tanah dan juga target produksi komoditas ekspor yang diinginkan gitu. Tapi sistem ini tuh tentu saja membuka banyak celah untuk korupsi dan juga penyelewengan, di mana pejabatnya sendiri itu sering meningkatkan taksiran pajak dan juga hasil bumi secara manipulatif yang menyebabkan sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang tetap. Dan keuntungan itu kembali ke pemerintah kolonial dan juga elit pribumi itu sendiri. Eksploitasi tenaga kerja itu terus meningkat seiring dengan bertambahnya juga jumlah penduduk Jawa, di mana di tahun 1840 itu ada 57% penduduk Jawa yang terlibat dalam tanam paksa, dan di daerah tertentu kayak Banten itu di tahun segitu ada 92%, dan di Kedu di tahun 1845 itu ada 97%, dan di Banyumas itu ada 100%, di mana hampir seluruh masyarakatnya itu terlihat bahwa hampir seluruh masyarakat itu terlibat dalam sistem ini. Sistem tanah paksa ini mirip sama penyerahan wajib kopi yang diterapkan sama VOC di Priangan di abad ke-18, di mana petani itu wajib nanam dan nyerahin kopi ke pemerintah
di mana kopi sendiri itu jadi komoditas terakhir yang akhirnya nanti dihapus dari kultur stelsel ini karena ya pokoknya itu lebih menguntungkan kan, jadi itu jadi komoditas terakhir yang diberhentikan dengan penghentian total itu di tahun 1917 di Priangan dan 1919 di daerah pesisir utara Jawa. Jadi tanah pangsa ini bukan cuma maksa rakyat untuk bekerja di perkebunan, tapi juga mengubah struktur ekonomi pedesaan yang bikin petani itu akhirnya jadi semakin miskin dan elit pribumi sama pemerintah kolonial semakin kaya. Selanjutnya, ini merupakan komoditas yang ditanam untuk tanam paksa. Di sini kita bisa lihat kalau di daerah Priangan kayak Bandung, Garut, Tasikmalaya sama Cianjur, ada juga Sumedang dan Sukabumi, itu yang banyak ditanam tuh kopi. Terus di daerah Bandung, Bogor, Garut, Sukabumi itu teh, di daerah Cianjur, Sukabumi sama Bandung itu kina, di Cirebon, Indramayu, Priangan Timur itu nila, di Cirebon, Indramayu, Karawang ada tebu, dan di Karawang dan Subang itu ada tembakau. Komoditas-komoditas ini tuh dipilih karena punya nilai ekspor yang tinggi dan juga dibutuhkan di Eropa. Terus juga di sini aku masukin gambar analisis dari data ini gimana perkembangan jumlah pohon kopi di Priangan di tahun 1832 sampai 1864. Bisa dilihat sendiri di sini datanya. Selanjutnya, jadi sistem tanam paksa ini nggak cuma menyebabkan penderitaan ekonomi bagi para petani, tapi juga akhirnya memicu perlawanan di beberapa daerah di Jawa Barat. Meskipun sistem ini tuh diterapkan dengan dukungan pejabat lokal, tapi eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan itu akhirnya mendorong gerakan perlawanan yang terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk pemberontakan bersenjata, sabotase, maupun protes sosial. Ada dua bentuk utama perlawanan yang terjadi yang akan aku bahas di slide selanjutnya. Oke, masih di slide ini. Jadi pemberontakan di Cikande, Udik Banten di tahun 1836 sampai 1845, dan juga perlawanan yang pasif di Priangan. Di latar belakang dari perlawanan di Cikande, perlawanan Cikande Udik ini, itu jadi tanam paksa di Banten tuh punya dampak yang keras kan bagi petani, terutama dalam produksi kopi. Kebijakan kolonial di Banten itu beda sama daerah Priangan karena tanah di wilayah ini sebagian besar itu tanah partikelir yang dimiliki oleh perorangan, termasuk bangsawan dan juga pengusaha. Akibatnya petani itu nggak cuma harus nyerahin sebagian hasil panennya, tapi juga harus bayar pajak ke pemilik tanah partikelir itu sendiri. Korupsi pejabat kolonial dan elit lokal akhirnya memperparah juga gitu kondisi tersebut. Terus juga ada beban kerja yang tinggi dan juga harga kopi yang sangat rendah karena pemerintah kolonial itu beli hasil panennya dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Jadi kayak terserah mereka mau bayar dengan harga berapa. Akhirnya keadaan ini pun memicu perlawanan besar di masyarakat setempat yang dalam perlawanan Cikande ini dipimpin sama Nyai Gamparan dan dilanjutkan oleh Sarintan. Kemudian ada juga contoh lain yaitu perlawanan yang pasif di Priangan, di mana petani ini nyembunyiin hasil panen dan juga ngerusak tanaman untuk menghindarin penyitaan dari pemerintah gitu. Dan beberapa petani juga akhirnya melarikan diri ke daerah lain untuk menghindari kerja paksa. Oke, selanjutnya itu tanam paksa yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, sistemnya itu yang pertama itu kewajiban menanam tanaman ekspor. Jadi itu petani di Jawa Tengah itu diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor seperti tebu, nila, dan kopi. Nah, setelah itu hasil panennya harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi kayak petani itu tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga hasil kerja mereka. Terus yang kedua itu beban pajak dan kerja paksa. Meski petani dibebaskan dari pajak tanah, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan kerja rodi atau kerja paksa. Ini juga yang menambahkan beban berat bagi petani yang pada saat yang sama harus memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Terus yang kedua itu ada pengawasan ketat dan penyimpangan. Karena sistem paksa ini diawasi oleh pejabat Belanda dan pejabat pribumi seperti bupati dan kepala desa, para pejabat ini mendapatkan itu yang tadi ya kayak kultur prosenten
Jadi mereka dapat keuntungan dari presentasi hasil tanaman ekspor. Hal ini tuh juga mendorong banyak penyimpangan seperti pemaksaan produksi yang melebihi batas wajar dan eksploitasi petani secara berlebihan. Boleh di next. Nah, tanaman utama di Jawa Tengah itu ada nila dan tebu. Nila sendiri itu ditanam terutama di daerah Pekalongan, Semarang, dan Bagelan. Tanaman ini juga menghasilkan pewarna biru yang sangat diminati di pasar tekstil Eropa. Namun proses penanaman itu sangat memberatkan bagi petani karena seringkali ini tanaman ini tuh merugikan mereka karena hasil panennya yang tidak selalu stabil. Terus ada tebu atau gula, banyak dikembangkan di sekitar Semarang, Surakarta, dan Kedu. Pabrik-pabrik gula ini didirikan untuk mengolah hasil panen gula ini didirikan untuk mengolah hasil panen, kayak menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat produksi gula terbesar di Hindia Belanda. Boleh di next. Selanjutnya itu perlawanan masyarakat di Jawa Tengah. Yang pertama itu ada perlawanan dalam bentuk perlarian itu di beberapa daerah seperti Bagelan. Petani yang tidak tahan dan kerja paksa memilih untuk kabur ke daerah lain agar tidak terlibat dalam sistem ini. Di Karesidenan Kedu, banyak petani melarikan diri ke hutan-hutan pegunungan untuk menghindari kerja rodi. Pelarian massal ini menjadi masalah bagi pemerintah kolonial karena menyebabkan kekurangan tenaga kerja di perkebunan. Kedua itu ada perlawanan pasif. Perlawanan pasif ini, petani melakukan berbagai cara untuk menghambat pelaksanaan tanam paksa seperti merusak tanaman nila, tebu, dan kopi secara diam-diam dan sengaja bekerja lambat agar target produksi tidak tercapai. Yang terakhir itu ada perlawanan terbuka dan kerusakan lokal. Di daerah Rembang dan Blora terjadi kerusakan petani pada 1840-an dan 1850-an akibat tingginya pajak dan kerja rodi yang berkepanjangan. Sementara itu di Bagelan petani melakukan perlawanan dengan meninggalkan ladang secara serentak yang menyebabkan produksi nila terganggu. Perlawanan ini tentu tidak dibiarkan oleh Belanda dan banyak yang akhirnya dihukum atau dipaksa kembali bekerja. Oke, boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanam paksa yang ada di Jawa Timur. Sama seperti sistem yang sudah dijelaskan oleh teman saya Nada dan juga Osa mengenai sistem yang ada di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, Jawa Timur pun hampir-hampir sama, yaitu sistem tanam paksa di Jawa Timur mewajibkan petani menyerahkan 20% tanah mereka untuk tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila. Dengan hasil yang diserahkan ke pemerintah kolonial, petani ini tanpa tanah harus bekerja di perkebunan dan seringkali tanpa mendapatkan upah. Dan juga banyak yang dipaksa bekerja tanpa kompensasi yang layak. Nah, di beberapa daerah seperti Pasuruan muncul hubungan simbiosis antara masyarakat setempat dan industri gula. Nah, hal ini memungkinkan sebagian orang menjadi karyawan upahan, tetapi mayoritasnya tetap mengalami kesulitan ekonomi. Nah, sistem ini justru memperdalam ketimpangan sosial yang menguntungkan elit lokal priai, pedagang non-pribumi Cina dan Arab, serta pejabat kolonial yang menguasai modal dan pajak, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan yang seringkali menjadi buruk tanpa kepemilikan si tanah tersendiri. Oke. Boleh di next. Nah, di sini juga ada wilayah yang terdampak
dan juga tanaman di Jawa, yaitu ada kopi, tebu, dan juga nila. Nah, di wilayah yang ada di Jawa Timur ini, komoditas utamanya itu ada di kopi dan juga tebu. Nah, di kopi sendiri yaitu ada di daerah Besuki. Nah, lalu ada Malang dan juga Madiun. Nah, selanjutnya ada juga tebu. Nah, tebu itu ada di daerah Pasuruan, Besuki, Mojokerto, dan Probolinggo. Nah, di kopi ini daerah yang paling tingginya itu di daerah Basuki, sedangkan tebu itu di daerah Pasuruan. Nah, di sini tuh juga ada nila, tapi nila ini tanaman yang dipasarkan untuk ditanam di Jawa Timur tersebut. Nah, yaitu ada di Kediri, Tulanggung, dan juga Madiun. Nah, jadi kopi ini menjadi salah satu komoditas utama di Jawa Timur karena memiliki hasil yang sangat menguntungkan bagi pemerintah Belanda, sementara tebu menjadi bahan baku utama industri gula kolonial yang berkontribusi besar terhadap ekonomi Belanda. Maka dari itu, Jawa Timur menjadi salah satu pusat produksi kopi dan gula terbesar di Hindia Belanda. Next. Oke, selanjutnya di sini ada perlawanan di Jawa Timur, yaitu yang pertama perlawanan di Keresidenan Besuki dan sekitarnya. Nah, Keresidenan Besuki itu mencangkup wilayah-wilayah seperti Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Nah, hal ini tuh menjadi pusat industri gula selama periode tanam paksa. Sebenarnya jadi Besuki ini dia menanam tebu serta menanam kopi. Walaupun yang paling tertinggi kopi, tapi di sini saya izin menjelaskan mengenai yang tebu. Nah, tapi masyarakat setempat ini menunjukkan perlawanan terhadap sistem ini melalui berbagai cara, yaitu seperti penolakan kerja paksa. Banyak petani yang menolak untuk bekerja di perkebunan tebu yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Mereka enggan meninggalkan lahan pertanian mereka sendiri untuk memenuhi kewajiban kerja paksa yang diberlakukan. Lalu pula ada perlawanan pasif, yaitu petani yang terpaksa bekerja di perkebunan sering melakukan perlawanan pasif seperti memperlambat proses kerja ataupun merusak peralatan. Nah, tindakan ini tuh dilakuin sebagai bentuk kalau misalnya sebagai bentuk dari eksploitasi tersebut. Lalu di sini juga ada perlawanan di Malang. Nah, di wilayah Malang, masyarakat tuh juga menunjukin perlawanan ya terhadap kebijakan tanam paksa. Jika sebelumnya menjelaskan tentang tebu, maka di sini aku bakal ngejelasin tentang yang kopi. Nah, tapi kalau di Malang ini perlawanannya itu dalam skala kecil, yaitu seperti sabotase kebun nila dan juga kopi. Nah, beberapa petani itu ngelakuin sabotase terhadap kebun nila dan juga kopi yang menjadi komoditas utama tanam paksa. Tindakan ini mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang memaksa mereka untuk menanam tanaman yang tidak memberikan keuntungan secara langsung bagi mereka sendiri. Lalu yang kedua ada dukungan pemimpin lokal. Jadi sejumlah pemimpin lokal tuh diam-diam ngebantu rakyat dengan menyembunyikan hasil panen atau mengurangi jumlah tanaman yang ditanam. Mereka berusaha untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan memastikan kelangsungan hidup komunitas mereka sendiri. Oke, boleh next. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir untuk presentasi ini, yaitu bagaimana dampak jangka panjang dari tanam paksa ini baik bagi masyarakat secara ekonomi politik maupun bagi pemerintah Belanda sendiri. Tanam paksa itu membawa dampak yang besar bagi masyarakat Jawa Barat, terutama para petani, dan juga tentunya di daerah-daerah yang lain kayak Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ya.
mereka ini dipaksa menanam tanaman ekspor, tapi juga nggak dapat keuntungan yang adil dari sana gitu. Di tahun 1844 terjadi gagal panen besar di Cirebon yang menyebabkan kelaparan karena banyak petani itu nggak mampu beli beras, meskipun beras itu masih tersedia gitu, tapi harganya terlalu tinggi untuk bisa dibeli sama para petani. Terus selain itu sistem ini juga mengubah struktur sosial di mana elit lokal itu kayak bupati dan juga kepala desa tuh justru jadi dapat keuntungan, sementara petani kecil tuh jadi makin miskin karena kebijakan tersebut. Kemudian ini juga berdampak ke ekonomi politik. Jadi salah satu dampak ekonomi yang terlihat itu ada pembangunan infrastruktur besar-besaran kayak jalan raya, jembatan, terus juga pelabuhan yang diperbaiki dan juga dibangun untuk memperlancar ekspor hasil bumi oleh pemerintah kolonial ini. Tapi pembangunan ini nggak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tentunya, tapi untuk menyokong dan mendukung kepentingan Belanda. Selain itu sistem tanam paksa itu juga mengubah struktur ekonomi pedesaan. Banyak petani kecil tuh kehilangan lahan dan juga berubah jadi buruh perkebunan yang dibayar atau menjadi pekerja pabrik. Sayangnya tuh setelah sistem ini berakhir, ekonomi petani itu jadi tetap terpuruk gitu, karena mereka jadi tetap nggak punya lahan kan, terutama setelah hama gula melanda Cirebon di tahun 1882 dan juga harga gula tuh jatuh di tahun 1884. Tanam paksa tuh jadi salah satu pemicu awal munculnya kesadaran nasionalisme juga, karena eksploitasi berlebihan ini tuh bikin rakyat jadi makin benci sama pemerintah kolonial. Sejumlah perlawanan tuh akhirnya terjadi juga, kayak yang tadi udah kita bahas, kayak pemberontakan di Cikande Udik, terus pemberontakan di daerah-daerah lain di Jawa juga. Di Belanda sendiri tuh sistem ini dikritik juga sama kaum liberal ya, kayak kita semua pasti udah pernah sering dengar juga tentang novel Max Havelaar karya Multatuli, di mana novelnya tuh, buku ini menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa yang akhirnya tuh mendorong penghapusan sistem secara bertahap di mulai tahun 1862. Nah, untuk pemerintah Belanda sendiri ada dampaknya juga, di mana bagi Belanda itu tentunya ini berdampak sangat baik ya, karena di sini tercatat kalau tahun 1831 sampai 1877 Belanda itu menerima sekitar 832 juta gulden dari eksploitasi Hindia Belanda, dan dana ini digunakan untuk melunasi utang VOC, menurunkan pajak di Belanda, dan juga membangun infrastruktur kayak kanal dan jalan kereta api. Namun semakin banyak tekanan dari kelompok liberal di parlemen Belanda karena kebijakan yang dirasa sangat tidak manusiawi ini, jadi akhirnya sistem tanam paksa itu mulai dihapus secara bertahap mulai tahun 1862. Dimulai dari komoditas kayak lada dulu, cengkeh, nila, dan akhirnya setelah Undang-Undang Agraria di 1870 itu membuka jalan bagi perusahaan swasta menggantikan sistem tanam paksa. Akhirnya sistem tanam paksa itu benar-benar dihapuskan. Oke, selanjutnya kita langsung ke kesimpulan aja, dibacakan oleh Risa. Jadi kesimpulan sistem tanam paksa di Jawa pada abad 19 adalah kebijakan kolonial yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah Hindia Belanda dengan memanfaatkan tenaga dan lahan penduduk setempat. Sistem ini berdampak negatif bagi pribumi, terutama di Jawa, karena menyebabkan beban kerja berlebihan, penurunan produksi pangan, kelaparan, serta kemiskinan. Meskipun menguntungkan pihak kolonial dalam meningkatkan ekspor komoditas, kebijakan ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak termasuk Belanda sendiri. Akibatnya tanam paksa dihapus secara bertahap dan diberhentikan oleh sistem ekonomi liberal yang tetap mempertahankan eksploitasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti bisa dikoreksi di sesi diskusi, dan juga apabila ada pertanyaan bisa juga ditanyakan di grup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.